إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة والأخوات الكرام رحمني الله وإياكم وحفظني وإياكم من كل سوء ومكروه. Pada pertemuan yang lalu bihamdillah ta'ala kita telah menyelesaikan afatul lisan yang ke-8, yang ke-7 dan yang ke-8, yakni at-taqa'ur wa at-tashadduq fil kalam, yakni at-ta'ammuq, membebani diri untuk berbicara di luar kemampuan, memaksakan diri untuk berbicara barakallahu fikum dengan bahasa-bahasa yang kira-kira sulit difahami oleh orang awam, dan ini termasuk afatul lisan. Naam. Kemudian kita sudah mengambil sedikit tentang afatul lisan yang ke-9, yakni al-jidal atau al-jadal, suka berdebat. Dan kita sudah mengambil jenis jidal yang pertama yang diperbolehkan atau bahkan yang terpuji, yakni al-jidal li'i'la'i kalimatillah, berjidal atau berdebat dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dianjurkan, wajadilhum billati hi ahsan. Itu pun barakallahu fikum berjidal harus dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah, bukan dengan cara kekerasan, dan juga bukan barakallahu fikum dengan cara kalimat-kalimat yang kotor. Sekarang kita masuk kepada jenis jidal yang kedua. Amma an-naw'u tsani, juga termasuk afatul lisan. Adapun kerusakan, adapun jenis jidal yang kedua, dan memang na'udzubillah ya ikhwan, al-lisan, na'udzubillah, kalau orang diberikan keutamaan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla di lisannya, dia bisa memutarbalikkan kalimat tetapi tidak mendapatkan hidayah. Tidak lain kecuali akan dia menggunakannya kepada justru barakallahu fikum tambah dosa dan tanpa menyesatkan umat. Tetapi sangat barakallahu fikum bermanfaat dan sangat mulia ketika seorang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di lisannya untuk memutarbalikkan kalimat, kemudian dia mendapatkan hidayah, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia mendapatkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Orang yang seperti ini
dia akan menggunakan lisannya untuk membela kebenaran. Yang namanya jidal, barakallahu fikum ya ikhwan, mauhibah minallahi azza wajal, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang hafal Quran, hafal hadis, tetapi nggak bisa berdebat, nggak bisa sama sekali, barakallahu fikum, berbicara ketika berhadapan dengan, ketika dibenturkan, barakallahu fikum, dengan masalah ka'ud. Naam. Karena memang, barakallahu fikum, sebagian orang seperti itu. Ada orang yang terkadang ilmunya pas-pasan, hafalan Qur'annya pas-pasan, tetapi diberikan kelebihan oleh Allah azza wa jalla di mana dia pintar, barakallahu fikum, menganalisa kalimat, pintar, barakallahu fikum, mengolah kata, sehingga dari omongan orang lain dia bisa memanfaatkan untuk membantahnya. Dan ini subhanallah, kalau orang yang seperti ini diberikan kenikmatan, diberikan oleh Allah azza wa jalla akhlak yang mulia, taufik dan hidayah, sangat bermanfaat. Baik. Amma an-naw' ats-tsani wa huwa al-jidal al-madhmum al-mamqut. Adapun jenis yang kedua adalah perdebatan yang tercela dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ma kana khilaful awwal wa aksuhu bi an yakuna fil batil wa fi taqwiyati syubhi ahli al-batil. Jidal atau perdebatan yang tercela adalah kebalikan dari yang pertama, yakni berdebat dalam rangka membela kebatilan atau menguatkan atau membela kerancuan yang dilontarkan oleh ahlul batil, syubhat. Qala ta'ala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Demikian kebiasaan ahlul kitab. Selalu, barakallahu fikum, berusaha menjidal, mendebat. Naam, maka Allah azza wa jalla mengatakan ma darabuhu laka illa jadala, tidaklah mereka berusaha melontarkan berbagai macam pertanyaan kecuali sekedar jidal. Bal hum qaumun khasimun. Dan memang mereka adalah orang-orang yang suka atau kerjaannya seperti itu. Wa qala ta'ala ma kana wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan adalah manusia seringnya berdebat. Mendebat dalil, mendebat kebenaran. Dan terkadang, barakallahu fikum ya ikhwan, dari sini pula kesesatan orang. Kadang-kadang sudah mulai terbetik di dalam hatinya kebenaran, tetapi karena memang mengandalkan pikiran, mengandalkan akalnya, tersesat kembali. Berusaha untuk, barakallahu fikum, berjidal, berdebat. Wa qala ta'ala wa la tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Juga Allah azza wa jalla melarang kita untuk membela, mempertahankan atau berdebat dengan orang-orang yang sungguhnya mereka sendiri telah mengkhianati dirinya. Wa fi sahihain min hadits Aisyah qalat. Di dalam sahihain dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ila Allah al-aladdul khasim. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, adalah orang yang aladdul khasim. Al-alad, al-a'waj, orang yang bengkok pikirannya, yang kerjaannya berdebat, yang sukanya, barakallahu fikum, berdebat. Agama bukan dijadikan bahan untuk perdebatan. Agama bukan dijadikan bahan untuk seminar, untuk tukar pikiran. Tetapi agama, barakallahu fikum, untuk diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini agama. Rasulullah mengatakan, sungguhnya orang yang paling dimurkai dan dibenci oleh Allah azza wa jalla adalah al-aladdul khasim. Orang yang suka, yang memang kerjaannya, na'udzubillah, berdebat. Ini termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah azza wa jalla. Dan aneh kadang-kadang orang yang merasa dirinya pintar
berdebat seperti ini justru kadang-kadang terjerumus dalam sifat nifaq. Dalam sifat nifaq. Apa maksudnya dalam sifat nifaq? Di depan gak berani, di belakang beraninya. Di depan diam, ibarat tikus masuk got, tetapi di belakang barakallahu fikum bagaikan burung berkicau. Bicara di belakang. Kalau bicara di belakang barakallahu fikum paling ahli. Kalau bicara di belakang paling ahli. Masa begini, padahal begini, semestinya begini, kan mestinya, kan seharusnya begini. Kalau bicara di belakang memutarbalikkan kalimat paling ahli. Tetapi giliran di hadapan, berhadapan bertekuk lutut. Jangankan mau bicara, ngangkat kepala aja ndak. Ngangguk nunduk. Subhanallah. Wa fi sunan at-Tirmidzi min hadits Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadits Abu Umamah beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tersesat suatu kaum setelah mereka berada di atas petunjuk, di atas hidayah, kecuali dengan sebab lisan mereka yang sukanya berdebat. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. Allah Azza wa Jalla menjadikan sumber kesesatan adalah, diantaranya adalah al-jidal. Suka mendebat Al-Quran, suka membenturkan Al-Quran, suka barakallahu fikum membenturkan hadis dengan Al-Quranul Karim, dan menganggap dirinya atau menganggap merasa dia telah berhasil barakallahu fikum mendapatkan sesuatu penemuan yang ilmiah. Naam. Baik. Dari sini ya ikhwan barakallahu fikum, terkadang barakallahu fikum ya ikhwan, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah tersesat seorang setelah mendapatkan hidayah kecuali akibat daripada perdebatan. Yang terkadang barakallahu fikum seperti yang tadi kita jelaskan, Al-Quran didebat. Kita ambil contoh sederhana aja. Allah Azza wa Jalla mengatakan, memerintahkan istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga wanita-wanita muslimah untuk yudnina alaihinna min jalabibihin wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun wanita muslimah, jelas-jelas perintahnya di dalam Al-Qur'anul Karim supaya mereka menggunakan hijab, wal yudnina alaihinna min jalabibihinna wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Bahkan lebih dari itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan supaya mereka barakallahu fikum menutupi barakallahu fikum kerudung-kerudung mereka atau jilbab-jilbab mereka dengan khimar, dengan penutup kepala dan penutup barakallahu fikum wajah. Tetapi coba ketika orang utul jadal yang suka berdebat, tidak mau dia. Memang namanya jidal barakallahu fikum penyakit.
Padahal sebenarnya yang terbaik, yang paling baik adalah sami'na wa ata'na, dengar dan taat, selesai. Saya dengar dan taat, cuman rasanya belum mampu untuk menerapkannya di dalam keluarga saya. Saya tahu, saya dengar, saya tahu hukum dan saya tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, tetapi rasanya masih berat sekali untuk saya terapkan kepada keluarga saya. Rasanya masih berat sekali untuk saya terapkan kepada diri saya sendiri kalau dia adalah seorang wanita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadaku suatu saat. Tenang. Tapi tidak ridha dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan ridha terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, enggak ridha. Berusaha mendebat Al-Qur'an bahwa ini adalah cuman adat kebiasaan orang Arab saja katanya. Ini kadang-kadang pemikiran sebagian orang-orang, pemikiran badu. Ini adalah kebiasaan, tradisi orang Arab. Kalau memang tradisi orang Arab, kalau kita balikkan, baiklah kalau ini adalah tradisi orang Barat. Wanita yang keluar dengan pakai rok pendek, dengan pakai celana pendek seperempat paha, itu tradisi siapa? Tradisi orang Arab atau tradisi Barat? Al-Quran turun dalam bahasa Arab, Nabi kita orang Arab. Apa tidak sepantasnya kalau memang itu adalah sekedar tradisi untuk kita tiru? Karena ini adalah tradisi yang baik. Tradisinya Nabi kita, tradisinya keturunan Nabi kita, tradisinya orang-orang yang berbahasa dengan bahasa kitab kita. Tetapi memang shadaqa Rasulullah SAW, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah orang tersesat kecuali tatkala dia barakallahu fikum suka melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Jidal, mendebat Al-Quran, mendebat sunnah. Jelas-jelas nasnya di dalam Al-Quranul Karim, perintah dari Allah Azza wa Jalla, masih aja mendebat tradisi katanya. La ilaha illallah. Tidak bisa membedakan budaya dengan Al-Quran. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Bukan mata yang buta, tetapi hati yang buta. Na'udzubillah. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وذكره الوالد في صحيح المسند. Hadis ini dihasankan oleh Al-Alamatul Albani dalam kitab beliau Sahih Al-Jami' dan juga disahihkan oleh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi dalam Sahih Al-Musnad. Waqad kathura al-jadalu fi zamanina hadha, dan sungguh telah banyak perdebatan di zaman kita sekarang ini. Wa tawalladat asy-syahna'u wa kathura al-khilaf, yang pada akhirnya mewariskan permusuhan, kedongkolan, kebencian, dan juga wa kathura al-khilaf, mewariskan barakallahu fikum perbedaan, perselisihan, pertikaian, perpecahan. Na'udzubillah. Semua ini akibat daripada kathratul jidal. Wa tashattata an-nasu firaqan wa ahzaban illa man rahimallah. Wa kullun yad'i ala annahu al-haq, ala annahu ala al-haq. Dan juga barakallahu fikum, tashattata an-nas firaqan wa ahzaba. Manusia pun berpecah sekian kelompok dan sekian hizb. Semuanya mengaku kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, dan semua mengaku bahwa dia berada di atas kebenaran. Wa kullun yad'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzak. Semua orang mengaku cinta kepada Laila, dan Laila tidak mengakui kecintaan itu semua. Bait syair ini barakallahu fikum ya ikhwan digambarkan biasanya kepada ahlul ahwa wal bid'ah yang biasa mengaku ahlul haq, bahwa kami berada di atas kebenaran. Yang jelas tidak ada ahlul batil yang mengaku dia di atas kesesatan. Tidak ada. Fana'am barakallahu fikum, ahlul batil selalu mengaku di atas kebenaran. Tetapi bait syair ini barakallahu fikum sering digunakan, wa kullun yad'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzak. Yang artinya Laila nama wanita di zaman dahulu, wanita yang cantik,
Dan hampir semua lelaki mengaku jatuh cinta kepada Laila ini tadi. Sementara Laila tidak ada satupun yang diakui cintanya. Artinya semua semua orang mengaku berada di atas kebenaran. Sementara kebenaran sangat jauh dari dia. Fakullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzak. Apalagi di zaman kita sekarang, barakallahu fikum, kita sebagai muslim harus benar-benar waspada dan pintar-pintar untuk menfilter dan barakallahu fikum melihat surat kabar, TV maupun yang lainnya isinya barakallahu fikum dari satu sisi kita senang dengan menyebarnya agama Islam di seluruh penjuru negeri kita ini atau bahkan di luar negeri. Dari satu sisi kita barakallahu fikum senang, dari sisi lain juga barakallahu fikum kita mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla meluruskan dan menyatukan hati kaum muslimin di atas kebenaran. Naam. Fa inna ahlus salahi wa ahlul haqqi hum ahlus sunnati sairuna ala fahmi salafus salih. Karena sungguhnya ahlus salah, orang yang berada di atas kebenaran, kebaikan, dan orang yang berada di atas kebenaran adalah ahlus sunnah yang berjalan di atas pemahaman salaf as-salih. Qala ta'ala walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salah inna la nudhi'u ajral muslihin. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan menegakkan salat, dan sungguhnya kami enggak akan mungkin barakallahu fikum menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beramal saleh. Ini orang yang berada di atas kebenaran. Jadikan patokan barakallahu fikum. Kullun yadda'i waslan bi Laila. Jangan mau dijadikan barakallahu fikum. Jangan mau menjadikan dirimu sebagai umpan setiap kebatilan. Setiap ada yang berbicara, setiap ada yang berdalil, pasang telinga, kelihatannya ini benar. Tetapi hendaknya barakallahu fikum nilai semua yang berbicara dengan komitmen dia terhadap apa yang dia amalkan. Terhadap barakallahu fikum apa yang dia amalkan dari Alkitab dan dari As-Sunnah. Walau sya'ara al-mujtama' bal afradul mujtama'i bil mas'uliyatil 'azimah. Kalau seandainya al-mujtama' atau bahkan afradul mujtama', individu ataupun barakallahu fikum masyarakat secara umum merasa betapa besarnya tanggung jawab kita, lama kana indahum waqtun lidzalik. Enggak akan ada waktu untuk berdebat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul kama fi sahih Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jazan. Ambisilah engkau untuk meraih sesuatu yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membantumu di dalam melakukan ini semua, wala ta'jazan, dan jangan engkau merasa lemah. Ini ya ikhwan barakallahu fikum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga juga bil munasabah di sini juga saya mengingatkan untuk diri saya pribadi maupun untuk yang mendengarkan dari ikhwan maupun akhwat di sini maupun di luar sini. Barakallahu fikum, jangan menyibukkan dirimu dengan jidal yang ada di internet, yang ada di SMS. Entah masalah ini, masalah ustadz ini, masalah itu, masalah yayasan, enggak ada gunanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Koreksi dirimu, kemudian pacu dan bangkitkan semangat dirimu untuk selalu mencari sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Bagi kamu barakallahu fikum lebih bermanfaat mengambil Al-Quran daripada masuk internet hanya karena untuk membantah, untuk mengkanter yang katanya ahlul batil. Saya ingin membantah. Bagi kamu barakallahu fikum lebih bermanfaat salat malam daripada kamu sibuk di internet, sibuk dengan SMS. Bagi kamu barakallahu fikum lebih bermanfaat membaca zikir pagi dan sore
daripada barakallahu fikum menyibukkan diri dengan berita, dengan kabar. Jangan merasa barakallahu fikum bahwa kalau tidak kita bantah, siapa lalu yang membantahnya? Kalau kita biarkan, nanti akan terus merusak. Barakallahu fikum ya ikhwan, dakwah ini bukan urusanmu. Dakwah ini bukan kamu yang melindunginya. Yang melindunginya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu merasa bahwa di dalam dakwah ini kamu adalah satu-satunya orang yang paling peduli. Ada para masyayikh, para ulama, ada para asatid yang menimbang, yang lebih tahu kemaslahatan sebatas mana pembicaraan orang ini, fitnahnya, imbasnya di masyarakat, racunnya di masyarakat muslimin sebatas mana, pantas untuk dikanter, pantas untuk barakallahu fikum dibantah atau tidak, mereka lebih tahu. Mereka, para ulama kita, para ustadz kita lebih tahu daripada kita yang barakallahu fikum sangat minim ilmunya. Sehingga jangan menyibukkan diri. Ihris ala ma yanfa'uk. Naam. Setiap ada berita, tulis komentar. Setiap ada berita, balas. Setiap ada ini, setiap ada ini. Ihris ala ma yanfa'uk. Naam. Wa a'zamul manafi' ta'atullah. Yang paling besar manfaatnya untuk dirimu sendiri adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Wa ta'atu rasulih, dan ketaatan kepada rasulnya. Alladzani fihim ar-rahatu was-sa'adatul abadiyah. Yang kedua-duanya adalah merupakan ketenangan dan kebahagiaan yang abadi. Wal umur dunyawiyyati hiya minal manafi'. Kalaupun memang barakallahu fikum ya ikhwan, kamu adalah orang yang mungkin terkenal malas ibadah. Taruhlah misalnya, sudah berusaha untuk rajin ibadah, tetap aja malas. Minimal barakallahu fikum, jangan karena kamu malas ibadah terus sibuk dengan fitnah. Kamu malas ibadah, urusin urusan duniamu. Urusin urusan bisnismu, itu lebih bermanfaat barakallahu fikum daripada kamu sibuk dengan fitnah. Dan memang alhamdulillah barakallahu fikum ya ikhwan. Alhamdulillah ini di Tegal alhamdulillah, masalah fitnah, apalagi masalah kadang-kadang orang yang berusaha menyebarkan fitnah tentang dakwah kita, tentang ustadz-ustadz kita, alhamdulillah di Tegal alhamdulillah terkunci, terisolir, nggak ada. Setiap yang nyampaikan berita saya cuekin, buang, nggak ada, buang, hapus, nggak ada. Saya nggak mau dengar. Karena barakallahu fikum nggak ada gunanya. Kecuali kalau memang barakallahu fikum berita penting. Tetapi kalau berita sekedar fitnah barakallahu fikum nggak ada manfaatnya dan nggak ada gunanya. Naam. Kita berusaha dan diupayakan oleh syaitan ya ikhwan. Kita diusahakan dan diupayakan oleh syaitan supaya kita tersibukkan menghadapi orang-orang yang berusaha memfitnah dan menyebarkan fitnah. Berusaha bagaimana syaitan supaya kita tersibukkan dengan mereka dan terlalaikan dari dakwah kita. Bimbingan terhadap masyarakat umum, fana'am, terlupakan hanya karena sibuk membela diri, sibuk membela barakallahu fikum masalah-masalah yang tidak penting. Ini termasuk misi daripada syaitan. Tidak ada gunanya barakallahu fikum. Wal umur dunyawiyyati hiya minal manafi'. Dan juga barakallahu fikum minimal kamu sibuk dengan duniamu aja udah. Jangan lupa ibadah. Kalau memang kamu barakallahu fikum lagi malas ibadah, lagi futur, jangan kemudian pindah kepada fitnah. Walihada qala Allah yaqul walihada Allah yaqul wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin. Thayyib. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Wa yaqul huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Allah memerintahkan untuk berjalan di atas bumi dan mencari rezeki. Wa yutlabu minallahi al-i'ana ala dhalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya subhanallah. Apa maksud daripada hadis ini ya ikhwan? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah.
hendaknya kamu ambisi untuk meraih sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Apa maksudnya yang bermanfaat untuk dirimu di sini? Apa sekedar agama ibadah? Enggak. Urusan dunia juga manfaat bagi kita. Entah itu bisnis, bertani, berdagang, apa semuanya. Tetapi ingat kata Rasulullah SAW, kamu enggak akan mungkin bisa mencapai semua ini dengan mengandalkan kekuatan, dengan mengandalkan ambisimu, dengan mengandalkan keahlianmu, karena sarjana ekonomi atau apa saja enggak mungkin. Tetapi hendaknya barakallahu fikum ista'in billah. Hendaknya kamu minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak, bisa-bisa agamamu korban ngejar dunia. Yang repot lagi kalau orang dikejar dunia, masih mending orang ngejar dunia daripada dikejar dunia. Orang ngejar dunia, lihat aja itu ada yang tukang becak. Ada penumpang, ya bawa nggak ada ya duduk. Ngejar dunia, sholat nggak mikir apa semua, ada seperti itu. Nggak semuanya, cuman ada. Naam. Penjual keliling misalnya, ada yang beli, ya dilayani, nggak ada ya sudah jalan lagi, santai dia. Waktu sholat masuk masjid. Yang repot kalau orang dikejar dunia, nggak bisa lari kadang. Harus ngejar pesanan sekian, target sekian, harus sekian, harus sekian, harus sekian. Waduh, udah dikejar dunia benar dia. Mikir sholat, mikirnya apa? Waduh, tanggal berapa ini? Saya dijanjikan tanggal sekian, harus masuk sekian. Kalau enggak, bubar. Repot kalau udah dikejar dunia. Nggak ada isti'anah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang sudah masuk, nih, sudah terima uang. Tanggal sekian harus jadi. Sholat mikirnya tanggal berapa. Habis sholat ceritanya langsung pulang cepat-cepat, nggak sempat zikir. Sholat sunnah apalagi lebih berbahaya dan lebih repot kalau udah dikejar dunia, Pak. Orang ngejar dunia kadang-kadang masih mending, tapi kalau udah dikejar dunia repot. Ngejar dunia artinya dia ngatur kadang. Sholat dulu biarin. Tetapi kalau udah dikejar dunia, bukan dia yang ngatur, dia yang diatur. Harus kian. Kalau enggak, payah. Inilah memang kadang-kadang kalau udah dikejar dunia, lebih gawat keadaan kadang. Wa akhtimu bimawdu'il jadal biqaulil Qahtani. Dan saya akan akhiri pembahasan tentang haramnya al-jidal ini dengan ucapan al-Imam al-Qahtani di dalam nuniyahnya. La tufni umraka fil jidali mukhasiman. Innal jidala yukhillul bil adyani. Wahdhar mujadalatar rijali fa innaha tad'u ila ash-shahna'i wash-shan'a'i. Wa idza turirta ila al-jidali wa lam tajid laka mahraban wa talaqati as-saffani faj'al kitab Allah dir'an sabighan wash-shar'a sayfaka wabdu fil maydani was-sunnata al-bayda'a dunaka junnatan warkab jawad al-azmi fil jawalani wathbut bisabrika tahta alwiyatil huda fas-sabru awthaqu 'uddatil insani وادعن برمح الحق كل معاند لله در الفارس الطعان واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان واحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب البري في الروغان أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان لا تلتفت عند السؤال ولا تعد لفظ السؤال كلاهما عيبان. Tahu artinya semua insyaallah ya. Insyaallah udah tahu semua artinya. Kita jelaskan aja intinya barakallahu fikum. Yang intinya bait syair di sini kita diperintahkan untuk menjauhi jidal. Kalau memang terpaksa kata beliau, jadikan selalu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bentengmu, sebagai tamengmu. Nah, kemudian juga barakallahu fikum beliau terakhir mengatakan wala taltafit 'inda su'ali wala tu'id. Lafdz su'ali kilahuma aiban. Ini termasuk adab. Kalau kapan kamu berdebat dan kapan kamu berhadapan orang yang memang niat jahat kemudian berusaha mendebatmu,
dia melontarkan pertanyaan kemudian kamu mengulangi apa maksudnya, apa yang kamu coba diulangi, saya enggak paham ini semua. Ini adalah awal barakallahu fikum terkadang dari kekalahan. Naam. Artinya kalau sekedar pertanyaan jelas tapi dia sekedar mau barakallahu fikum menanyakan apa maksudnya, tidak ada masalah. Cuman kadang-kadang memang sengaja orang mau menjebak dengan bahasa, kadang dengan sesuatu yang kadang kita nggak pahami, supaya kita tanya dan nanti dari situ dihukumi ini menunjukkan bodohnya, masa kayak gini aja nggak paham. Fana'am barakallahu fikum. Adapun arti secara huruf per huruf diartikan sendiri-sendiri aja insyaallah taala. Tidak perlu diartikan semuanya. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.